Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Iqbal, NIM 1924152027 dari Prodi Teknik Elektro D4. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat sebuah rangkaian di direct control alat penyortir balok-balok besi yang berat. Di mana di sini direct control itu adalah kontrol yang dilakukan secara langsung tanpa perantara. Di sini adapun tugas yang akan saya buat rangkaian elektrohidroliknya. Bisa dilihat di sini sudah tertera rangkaian hidrolik dan rangkaian elektriknya. Di sini sisa saya yang akan menambahkan bagian-bagian dari rangkaian tersebut yang masih kosong. Di sini rangkaian tersebut itu diambil dari sebuah alat penyortir balok-balok besi, di mana alat penyortir balok besi ini ia akan bekerja ketika tombol ditekan, maka silinder itu akan mendorong balok besi, dan selanjutnya ketika tombol tersebut dilepas, maka silinder tersebut ia akan kembali ke posisi semulanya. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan membuat rangkaian tersebut pada aplikasi Festo Fleet Sim. Nah, di sini komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian tersebut di sini saya sudah sediakan. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan mulai merangkai. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the Di sini rangkaiannya sudah jadi. Selanjutnya di sini saya akan memberikan label pada masing-masing komponen. Di sini katupnya saya memberikan spring return nut dan hidrolik. Saya berikan label Y. Di sini push buttonnya itu saya berikan label S. Dan valve solenoidnya saya berikan label sesuai dengan rangkaian hidrolik tadi, yaitu Y, agar rangkaian tersebut dapat tersambung. Nah, kira-kira rangkaiannya di sini sudah seperti yang ada pada rangkaian yang tertera pada tugas tersebut. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjalankan rangkaian tersebut. Apakah rangkaian tersebut cocok dengan cara kerja pada alat penyortir barang yang tadi. Selanjutnya di sini saya akan tekan tombol start. Di sini, apabila push button switch S saya tekan, maka arus akan mengalir dari kutub positif 24 volt melalui terminal 3 yang kontak dengan terminal 4 terus ke solenoid Y. Selanjutnya, solenoid bekerja mengubah posisi katup pengarah pada sirkuit hidrolik. Maka bekerjalah katup tersebut dan mendorong silinder tersebut ke depan. Selanjutnya, ketika push button saya lepas, maka arus terputus, solenoid tidak bekerja lagi, dan pegas pada katup tersebut mengembalikan silinder ke posisi semulanya. Seperti yang ada pada tugas di sini. Nah, di sini cara kerjanya yaitu ketika tombol ditekan, maka silinder mendorong balok besi, dan ketika tombol dilepas, maka silinder akan kembali ke posisi semula. Nah, tadi itu cocok dengan rangkaian yang telah saya buat. Selanjutnya di sini sebutkan nama-nama komponen yang ada pada sirkuit tersebut. Di sini pada rangkaian hidroliknya itu ada kompresor,
ada katup 4/2, ada tank, dan ada double acting cylinder. Selanjutnya pada rangkaian elektriknya yaitu ada push button dan valve solenoid, dan ada kutub positif 24 volt dan 0 volt. Nah, selanjutnya di sini jelaskan cara kerjanya. Tadi cara kerjanya sudah saya jelaskan sesuai dengan rangkaian tersebut. Selanjutnya di sini saya akan lanjut pada tugas ketiga, yaitu indirect control. Indirect control yaitu kontrol yang dilakukan secara tidak langsung, di mana rangkaian tersebut melalui perantara seperti kontaktor dan relay. Di sini pada tugasnya yaitu kita disuruh membuat diagram sirkuit elektrohidrolik dan akan dibandingkan dengan tugas 2 sebelumnya tadi, dan kemudian selesaikan tugas berikut. Di sini rangkaian yang akan saya buat pada tugas 3 yaitu yang pertama ini adalah rangkaian hidroliknya. Selanjutnya ini adalah rangkaian elektriknya yang akan saya lengkapi komponen-komponennya. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi Festo Fluid Sim. Nah, di sini komponen-komponen yang digunakan untuk membuat rangkaian tersebut di sini saya sudah siapkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memulai membuat rangkaiannya. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed. Nah, di sini rangkaiannya sudah jadi. Selanjutnya di sini saya akan memberikan label masing-masing rangkaian. Push buttonnya saya berikan label S1, dan kontaktornya saya berikan label K1 juga. Relaynya saya berikan seperti pada kontaktor yaitu K1. Valve solenoidnya saya berikan label Y1. Dan disesuaikan dengan katup yang ada pada rangkaian hidrolik. Saya berikan pegas kembali atau spring return nut dan hidrolik. Dan selanjutnya saya berikan label 1. Nah, di sini rangkaian indirect controlnya di sini sudah jadi seperti yang ada pada tugas tadi. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan rangkaian tersebut. Cara kerja dari rangkaian di sini sama halnya dengan cara kerja dari tugas kedua tadi. Cuma bedanya di sini ini kan indirect control, berarti dia itu menggunakan kontrol yang tidak langsung. Dia menggunakan kontaktor dan relay. Tadi pada tugas 2 itu dia kan kontrol langsung. Jadi dia tidak memakai perantara. Oke, baik. Langsung saja di sini saya akan mensimulasikan rangkaian tersebut. Saya klik start. Saya klik tombol push button S1. Nah, bisa dilihat ketika saya tekan push button switch S1, coil relay K1, kontak relay K1, dan tahanan Y1 berupa solenoid. Selanjutnya, arus tersebut tidak langsung
berasal dari push button ke solenoid, tetapi ia melalui coil relay yang mengaktifkan kontak relay yang menghubungkan pada terminal 13 dan 14 pada kontaktor 1, sehingga arus mengalir ke solenoid, sehingga ia akan mendorong silinder tersebut ke depan. Selanjutnya, ketika saya melepas push button tersebut, maka pegas tersebut akan mengembalikan silinder ke posisi awalnya. Sorry, di sini seharusnya itu nilainya 13 pada kontaktor dan 14. Oke, selanjutnya pada tugas. Di sini lengkapilah diagram-diagram tersebut sudah. Selanjutnya sebutkan nama-nama komponen yang ada pada sirkuit. Nah, di sini yang komponen yang ada pada rangkaian hidroliknya yaitu yang pertama ini ada kompresor. Selanjutnya ini ada pressure. Selanjutnya ini adalah nanometer dan ini adalah katup 4/2 dengan solenoid dan pegas kembali. Selanjutnya ini adalah opening level atau on way flow. Selanjutnya ini juga ada manometer dan ini adalah double acting cylinder. Dan di sini pada rangkaian elektriknya itu ada kutub positif 24 volt, ada push button dan ada mag switch atau dan di sini ada valve solenoid dan relay. Dan ini ke-1 ini adalah kontaktor. Selanjutnya, jelaskan cara kerjanya. Di sini tadi saya sudah jelaskan cara kerjanya. Ketika saya menekan push button itu, maka arus tidak langsung mengalir dari push button, melainkan ia akan mengalir dari coil relay yang mengaktifkan kontak relay yang menghubungkan terminal 13 dan 14 sehingga arus mengalir ke solenoid. Nah, sehingga dari itulah ia akan mendorong silinder akan bergerak maju. Dan ketika saya melepas tombol push button, maka arus itu akan terputus dan pada katup solenoid itu ia akan bergerak mengembalikan silinder ke posisi semula.